Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Oleh sebab itu, kakak undang bangkit semua berdiri, dan kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan dari terbit matahari. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, kita akan menyanyi satu lagu lagi yang mengatakan Yesus itulah satu-satunya. Kita akan masuk dalam liturgi, dan adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita semua telah berkumpul di sini. Kita siap untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk itu kakak mengajak kita semua buka di dalam nyanyian Rohani 3. Kita bernyanyi bersama-sama. Kita nyanyikan ayatnya yang pertama. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya.
Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa yang ada dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk nafas kehidupan hari-hari yang Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu di sini Bapa. Bapa, kini kami semua telah hadir di tempat ini. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Ya, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Untuk itu mazmur pujian kita di pagi hari ini kakak bawa di dalam kitab Mazmur pasal 84, kita baca ayatnya yang kelima. Jika adik-adik semua sudah mendapat, kakak akan baca perikop dan kita sama-sama baca ayatnya yang kelima. Cara bersama-sama setelah kakak membacakan perikop. Rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Ayatnya yang kelima, 3. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Amin. Ya, kita akan mengaminkan mazmur pujian kita. Untuk itu kakak mengajak kita semua buka bersama-sama dalam nyanyian Mazmur 105. Kita nyanyikan ayatnya yang pertama. Ucap syukur dan puji Hua. Ucap syukur dan puji Hua dengan sembahyang dan berdoa, dan muliakan namanya, masyurkan perbuatannya, segala bangsa mendengar mujizat Allah yang besar. Baiklah adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang terambil dalam kitab kudus perjanjian lama, yaitu Mazmur pasal 133 dibaca dari ayat pertama hingga berakhir ayatnya yang ketiga. Sekali lagi, Mazmur pasal 133 dibaca dari ayat pertama hingga berakhir ayatnya yang ketiga. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan dan kita belajar tentang firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan di saat hari ini kami anak-anak-Mu rindu membaca firman Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhanlah yang menguasai hati dan pikiran kami, agar dalam membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita Alkitab, kami bukan saja menjadi pendengar yang baik, tetapi pelaku firman dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik yang terkasih, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Semuanya perhatikan Alkitab masing-masing dan kakak akan membacakan buat kita semua. Sekali lagi, Mazmur pasal 133 dibaca dari ayat yang pertama hingga berakhir ayat yang ketiga. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Persaudaraan yang Rukun, Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya.
Demikian pembacaan kita di hari ini. Kata Tuhan Yesus, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar dan mau mempraktekkan itu dalam kehidupannya di hari lepas hari. Baiklah adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan belajar firman Tuhan dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Kita semua tentunya menginginkan kerukunan dalam kehidupan kita, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, gereja, masyarakat, maupun di lingkungan tempat bermain adik-adik. Lalu, seperti apakah firman Tuhan memandang kerukunan itu? Dalam Mazmur 133 ayat pertama berbunyi, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kata rukun itu berarti suatu keadaan hidup antara dua orang atau dua kelompok orang secara bersama dalam keberagaman dan keperbedaan. Dan hidup rukun itu merupakan ciri orang percaya. Oleh karena itu, melalui pembacaan Mazmur 133 ayat 1, kakak dan adik-adik diingatkan dan diajarkan oleh firman Tuhan untuk dapat menerima keberagaman dan keperbedaan dalam kasih Tuhan. Tentunya dalam lingkungan keseharian adik-adik menemukan berbagai keberagaman dan keperbedaan, baik itu suku, agama, bahasa, maupun sifat atau karakter dari setiap orang yang adik-adik kenal. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk bisa menerima keberagaman dan keperbedaan untuk hidup secara bersama dengan rukun. Contohnya dalam bermain atau berteman, adik-adik tidak boleh memilih teman. Misalnya, saya hanya mau berteman dengan satu suku saja. Misalnya saya suku Toraja misalnya, atau saya suku Papua, suku Asmat. Jadi sama-sama saja, yang itu saja, tidak mau lagi berkawan dengan yang lain. Kata firman Tuhan itu tidak boleh. Kita tidak boleh memilih teman yang harus sama dengan kita, harus satu suku, harus satu bahasa, harus satu iman dengan kita, atau satu karakter dengan kita. Kita tidak boleh seperti itu ya. Sebab ketika keberagaman dan keperbedaan hidup secara berdampingan dengan rukun, maka akan muncul keindahan. Seperti pelangi yang begitu indah dengan berbagai warna-warninya. Jadi, Mazmur 133 ayat 1 itu mengatakan bahwa hidup rukun itu merupakan ciri orang percaya. Jadi kita tidak boleh memilih-milih teman, tidak boleh tidak hidup rukun, karena Tuhan mau kita untuk hidup rukun supaya baik dan indah, ya, supaya kita menjalin pertemanan, persahabatan dengan teman-teman kita, dengan sahabat-sahabat kita, semuanya bisa baik dan indah sesuai dengan firman Tuhan. Terus ayat 2 dikatakan bahwa minyak urapan itu meleleh dari kepala ke janggut, ke leher dan ke jubah Harun. Itu berarti ada kelimpahan, menunjukkan betapa Tuhan berlimpah-limpah memberkati
dan menguduskan umat yang diam bersama dengan rukun. Sebab keberagaman dan keperbedaan itu diciptakan oleh Allah. Sama seperti anggota tubuh kita, setiap anggota tubuh memiliki tugas dan fungsinya masing-masing untuk saling melengkapi. Untuk itu, baik adik-adik dan kakak sendiri, kita harus terus belajar untuk saling melengkapi, saling membantu, dan saling tolong-menolong satu sama lain agar terciptanya hidup yang rukun sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ayatnya yang ketiga, Allah ingin agar keberagaman dan keperbedaan pada umatnya itu dapat digunakan sebagai saluran berkat bagi kehidupan manusia di dunia ini. Oleh sebab itu, kakak dan adik-adik sebagai murid Tuhan Yesus harus menjadi embun gunung Hermon. Embun itu bermakna sebagai kesegaran atau tanda adanya kehidupan bagi dunia di sekitar kita. Untuk itu, jadilah persekutuan yang mewujudkan kerukunan agar ada kelimpahan berkat dan kesejahteraan dalam hidup bersama di dunia ini. Dari penjelasan ketiga ayat tersebut di atas ada 3 poin yang dapat kita pelajari. Yang pertama, hidup rukun itu indah. Yang kedua, hidup rukun itu sesuai kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, hidup rukun mendatangkan berkat. Kakak ulangi sekali lagi. Yang pertama, hidup rukun itu indah. Yang kedua, hidup rukun itu sesuai kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, hidup rukun mendatangkan berkat. Demikianlah pembelajaran firman Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Anak-anak yang diberkati Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa syafaat, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Dengan kepala tertunduk, hati terangkat, kami kembali menyapa tahta kekudusan-Mu, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Atas segala kasih karunia, perlindungan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini Tuhan. Tuhan masih melindungi kami Tuhan, memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh ada beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh ada beribadah Tuhan, walaupun kami beribadah di rumah kami pribadi, lepas pribadi. Tetapi sukacita kami tidak berkurang Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan untuk mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami pelajari pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu berakar dan berbuah di hati kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, dan kami bisa menjadi saluran berkat dimanapun kami berada Tuhan. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini juga Tuhan kami berdoa kepada orang tua kami dimanapun mereka berada Tuhan, baik yang bersama-sama dengan kami ataupun yang jauh daripada kami Tuhan. Tuhan memberkati mereka, lindungi mereka dengan kuasa Tuhan, berkati segala jeripaya pekerjaan mereka Tuhan, segala usaha yang mereka lakukan Tuhan. Biarlah Tuhan tikam-tikam rezeki Tuhan bukakan kepada orang tua kami Tuhan, berikan sukacita, kesehatan Tuhan, jauhkan daripada mereka segala penyakit Tuhan. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, biarlah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Sehingga Tuhan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, biarlah sepengetahuan Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan untuk pada saat ini Tuhan, pada masa-masa pandemi di daerah kami ini Tuhan, terkhusus di Kabupaten Agats Tuhan. Tuhan mau lawat, Tuhan mau berkati kami Tuhan, jauhkan daripada kami Tuhan segala sesuatu yang tidak berkenan di dalam kehidupan kami Tuhan.
Kami butuhkan Tuhan uluran tangan Tuhan, bulir-bulir kesembuhan Tuhan. Tuhan berkati kami semua Tuhan. Sehingga Tuhan biarlah kami Tuhan, kami boleh Tuhan beribadah kembali seperti biasanya Tuhan. Memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, berkumpul bersama-sama, bertemu dan bersekutu Tuhan di tempat-Mu yang kudus. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami akan menutup segala rangkaian ibadah kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan, berkat Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami Tuhan, dan perlindungan Roh Kudus daripada Tuhan selalu mengiringi kehidupan kami Tuhan dan menjaga langkah kami Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.